Pernah nggak sih Anda ngerasa pikiran kita itu kayak ditarik ke 1000 arah yang beda-beda? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah sistem yang dirancang khusus buat ngatasin kekacauan itu. Namanya Neurofusion. Yuk, kita lihat bareng-bareng gimana sistem ini katanya bisa kasih kita kejernihan di tengah dunia yang makin rumit. Janji utamanya kedengaran berani banget ya. Di dunia yang dirancang untuk membingungkan, Neural Fusion mengajarkan kejernihan. Kalimat ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Kenapa? Karena di zaman sekarang, kejernihan mental itu bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan. Oke, jadi apa sih sebenarnya tantangan mental modern yang mau dipecahin sama sistem ini? Buat ngerti itu, kita harus mulai dari luar dulu, dari lingkungan informasi yang kita hadapin tiap hari. Begini, kita ini sekarang hidup di dalam apa yang disebut ekonomi perhatian. Artinya, fokus kita itu komoditas yang paling berharga. Coba deh pikirin, media sosial, berita, iklan, semuanya dirancang buat satu hal, ngebajak emosi kita. Tujuannya, biar perhatian kita nempel terus ke mereka. Nah, ini jadi pertanyaan penting kan? Dengan semua pembajakan emosi dari luar itu, kenapa ya kita kok gampang banget runtuh pas ngadepin tekanan yang beneran? Ternyata masalahnya itu bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Sekarang, yuk kita geser fokusnya dari faktor eksternal ke internal. Kita bakal bedah cara kerja pikiran kita dan cari tahu kenapa secara alaminya kita tuh rentan banget sama kekacauan dan tekanan. Nah, disinilah letak ide kuncinya. Panik itu, menurut pendekatan ini, bukan cacat kepribadian, tapi sebuah kegagalan berpikir. Loh, kok bisa? Karena pikiran kita secara alami itu cenderung beroperasi cuma pakai satu mode aja. Mode tunggal ini jadi masalah besar waktu kita lagi stres. Pikiran kita mulai loncat-loncat nggak karuan. Dari logika tiba-tiba ke intuisi, terus ke emosi. Hasilnya bukan proses mikir yang teratur, tapi malah kekacauan yang reaktif. Dan akibatnya, udah bisa ketebak, kita kebanjiran informasi, emosi kita ngebajak proses pengambilan keputusan, dan akhirnya tindakan kita jadi impulsif. Pikiran kita jadi buyar, atau yang lebih parah, malah lumpuh total. Nah, inilah masalah yang coba dipecahkan. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita masuk ke solusinya. Janji dari Neural Fusion System. Sistem ini katanya nggak nawarin perbaikan sementara, tapi sebuah perubahan fundamental dalam cara kita berpikir. Bedanya itu mendasar banget. Kebanyakan sistem lain itu coba nambahin sesuatu ke pikiran kita, entah itu motivasi, informasi, atau teknik baru. Neural Fusion beda, dia nggak nambah, tapi mengatur apa yang udah ada. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan mental. Ini dia inti perubahannya. Sistem ini ngasih kita kendali sadar atas mode berpikir kita. Jadi kita bukan lagi penumpang yang reaktif, tapi kita yang pegang kendali. Kita yang jadi pilot yang secara sadar mengarahkan proses berpikir kita. Terus hasilnya apa dong dari perubahan fundamental ini? Kita bakal lihat gimana pergeseran dari kekacauan ke keteraturan ini secara praktis mengubah panik jadi eksekusi yang terarah. Proses ini tuh kayak efek domino. Ada 5 manfaat utama yang saling nyambung. Dimulai dari melindungi pikiran kita dari manipulasi luar, yang kemudian bikin kita bisa bangun identitas internal yang kuat. Dari situ kita bisa nemuin arah yang jelas, melatih kontrol emosi, dan ujung-ujungnya bertindak sebagai pemimpin bukan lagi sekedar pengikut. Terus gimana caranya kepanikan itu bisa hilang? Jawabannya itu soal restrukturisasi. Pikiran kita nggak lagi loncat-loncat secara acak. Sebaliknya, pikiran dilatih buat bekerja secara berlapis, kayak bangun rumah. Ada fondasinya dulu, baru dindingnya. Semuanya berjalan sesuai urutan yang logis. Dan ini dia perubahan cara pandang yang paling besar. Dengan pikiran yang terstruktur, tekanan itu nggak lagi kerasa kayak ancaman emosional. Tekanan diubah jadi data. Informasi netral yang bisa kita analisis dengan tenang, tanpa perlu panik. Nah, kemampuan baru buat memproses data ini memungkinkan kita melakukan pemisahan yang krusial banget. Kita jadi bisa misahin mana fakta dan mana yang cuma noise atau kebisingan, mana sinyal penting dan mana yang cuma emosi, dan mana yang beneran mendesak dan mana yang sebenarnya lebih penting. Inilah inti dari pengambilan keputusan yang jernih. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Saat sistem berpikir kita terstruktur, tekanan itu kehilangan kekuatannya. Dan ketika tekanan udah nggak berdaya, ya kepanikan jadi nggak punya tempat lagi di dalam pikiran kita. Hasil akhirnya adalah sebuah transformasi total. Orang-orang yang belajar sistem ini nggak lagi panik pas ngadepin tantangan. Mereka mengeksekusi, bertindak dengan tenang, jelas, dan efektif. Oke, ini membawa kita ke bagian terakhir.
Neural fusion ini diposisikan bukan sebagai teknik sementara loh, tapi sebagai sebuah keahlian yang akan terus berkembang seumur hidup. Mari kita lihat kenapa bisa begitu. Beda banget sama keahlian lain yang bisa jadi usang, neural vision ini justru makin dalam seiring berjalannya waktu. Buat anak-anak, ini soal kejernihan. Buat orang dewasa, ini jadi strategi. Dan buat para pemimpin, ini adalah sumber kebijaksanaan. Intinya simple banget. Selama kita masih berpikir, keahlian ini akan tetap relevan dan berguna. Nilainya nggak akan pernah pudar. Dan untuk menutup pembahasan kita, penemu sistem ini, LiveEdit, ngasih satu pemikiran akhir yang nyimpulin tujuan sebenarnya dari semua ini. Apa sih esensi di balik rangka berpikir ini? Jadi pada akhirnya tujuannya itu bukan untuk jadi lebih pintar dari orang lain, tapi untuk menjadi lebih terintegrasi dengan diri kita sendiri. Sebuah pemikiran yang menarik ya. Mungkin kejernihan berpikir yang sejati itu adalah jalan untuk menemukan keutuhan diri kita sendiri.